Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini adalah contoh bagaimana kita mengolah data kualitatif. Oke, kita lihat di sebelah kiri ini adalah transkrip. Ini saya mengambil punyanya Rizkon dari kelompok satu. Kemudian ini adalah transkrip apa adanya ini sebelah kiri sini ya. Ini adalah R adalah wawancara dan I adalah yang diwawancarai, di interviewee. Ini adalah jawaban dari interview. Pertanyaan yang diberikan oleh Rizwan adalah, menurut Mas, apa sih penyebab utama dari tragedi Kanjuruhan? Dan apa, narasumber subjek yang interviewee menjawab seperti ini. Dari berita yang saya ketahui, katanya itu penyebabnya dari angin. Oke, kita tandai satu fakta. Fakta itu maksudnya yang disebutkan oleh si narasumber. Kemudian fakta yang kedua adalah disebabkan oleh gas air mata yang ditembakkan oleh aparat. Yang ketiga adalah bukti yang real yang di lapangan itu gas air mata. Kemudian yang empat, pas tengah pertandingan ataupun di titik terakhir pertandingan, kenapa aparat itu sudah kayak mengancang-ancang untuk menembakkan gas air mata. Fakta kelima adalah Aremania turun dari lapangan sampai terpecahnya gas air mata muncul ditembakkan ke tribun. Kemudian fakta keenam, Aremania sendiri turun ke lapangan cuma memberikan motivasi, memberikan semangat untuk Arema sendiri. Kemudian yang ketujuh, sorry. Nah, yang ketujuh adalah sudah tradisi bahwasanya supporter Arema itu turun. Kemudian yang kedelapan, tidak ditujukan, bukan untuk rusuh, dan yang kesembilan tidak ditujukan untuk menyerang support. Nah, kemudian kita mencoba untuk merapikan fakta dari transkripsi. Kalau teman-teman melihat ada tanda merah di sini adalah agar kalimat itu bisa lengkap untuk dipahami. Dan ini merefer pada pertanyaan. Jadi, kalau yang kutipan awalnya kan dari berita disebabkan oleh jatuhnya korban tragedi Kanjuruhan disebabkan penyebaran data. Kemudian yang kedua, jatuhnya korban tragedi Kanjuruhan disebabkan oleh gas air mata yang ditembakkan apa. Jadi kita tambahkan biar kalimat ini lebih enak dibaca. Setelah itu, ada 9 kalimat fakta sesuai dengan yang ada di transkrip. Mak kita sempurnakan. Ini adalah tugas yang kemarin saya berikan pada teman-teman. Kemudian langkah keduanya adalah mengumpulkan fakta yang sejenis. Dari 9 fakta di percakapan pertama, di jawaban narasumber yang pertama, itu saya menggolongkan ada 4 yang mirip. Jadi, disebabkan oleh gas air mata, meskipun dipicu oleh angin di sini, itu similar, hampir sama dengan fakta yang kedua, disebabkan oleh gas air mata. Atau fakta yang ketiga, ada kata-kata gas air mata lagi. Dan fakta yang keempat, tidak ada gas air mata. Kemudian dari fakta yang sejenis yang sudah saya kumpulkan ini bisa jadi nambah teman-teman. Karena percakapannya cuma satu. Kalau kita merefer ke verbatim atau transkripsi yang dilakukan oleh Rizkon itu masih berhalaman-halaman. Artinya ini masih banyak nantinya ditambahkan di bawahnya. Setelah dikumpulkan yang sama pada satu keranjang atau satu tempat,
dan kita cari kata kunci dari fakta ini. Nah, kata kunci itu kita sebut label ataupun coding. Di sini saya ngomong data. Sedapat mungkin kata kunci ini didapatkan dari sini. Nah, ini namanya in vivo coding. Jadi kita mengumpulkan ini adalah bagian dari open coding dan kita mengambil kata kunci dari kalimat yang diberikan atau kata-kata yang diberikan oleh subjek kita itu adalah vivo coding. Artinya ini adalah emik. Setelah itu kita tuliskan di sini. Nah, yang sama, yang nggak sama ya nggak usah dikumpulkan. Kita bisa mengumpulkan lagi nanti fakta-fakta yang di bawah ini, kemudian dikumpulkan di fakta sejenisnya, kemudian akhirnya kita bisa mendapatkan coding. Nah, setelah dari coding, gas air mata ini bisa kita kategorikan. Nanti akan muncul banyak coding. Gas air mata berarti menjadi bagian dari kategori penyebab tragedi. Ingat, saya menggunakan eh, apa? Hanya menggunakan sedapat mungkin menggunakan istilah kata yang memang keluar dari percakapan. Tragedi kan munculnya di sini di pertanyaan respon. Sebab tragedi juga muncul dari respon yang diberikan oleh atau jawaban yang diberikan oleh narasumber dalam. Jadi karena kita melakukan open coding, individu coding, maka sedapat mungkin keterangan yang ada di label maupun teori yang sedang kita susun, yang sedang kita explore itu menggunakan istilah yang ada. Kemudian motif turun ke lapangan. Ini kan faktanya Aremania turun dari tribun ke lapangan. Aremania sendiri turun ke lapangan untuk memberikan motivasi. Sudah tradisi supporter Aremania sendiri itu turun ke lapangan. Ini kan ada yang sama-sama turun ke lapangan. Ini turun ke lapangan menjadi sebuah kode. Kemudian turun ke lapangan ini ada yang memberikan motivasi, kemudian nanti memberikan semangat kan sama dengan motivasi. Nah, ini yang belum muncul adalah turun ke lapangan sebagai tradisi. Akhir pertandingan. Ini saya kategorikan sebagai motif. Mungkin nanti ada fakta lain yang menguatkan kategori. Dan yang ini, turun ke lapangan bukan untuk rusuh, tidak menyerang lawan, itu adalah kodenya. Tapi kategorinya tetap motif turun ke lapangan. Jadi di sini motif turun ke lapangan kita punya tiga kode. Yang pertama adalah memberikan motivasi, kemudian tradisi mania, Arema, dan opsinya tidak untuk menyerang lawan. Karena memang pada kenyataannya seperti yang disampaikan, di lapangan tidak ada supporter dari tim lawan. Memang bukan untuk. Nah, ini adalah pekerjaan kita berikutnya, yaitu mengidentifikasi fakta, kemudian mengumpulkan fakta sejenis, kemudian memberikan label, dan silakan bila ada. Oke, berikutnya adalah materinya, slide-nya. Analisa data dalam penelitian kualitatif. Kalau menurut Strauss and Corbin, eh, ada open coding, dan axial coding, dan selektif. Jadi, eh, open ini seperti yang kita lakukan tadi, kita mengidentifikasi fakta, mengumpulkan hasil, memberikan label, kemudian membuat kategori.
Aksial itu mengumpulkan sesuai dengan aksesnya, sesuai dengan kesamaannya. Nah, selektif nanti kita mengumpulkan hasil dari coding itu, kita masukkan dalam kategori yang mana. Kalau sama, nah, itu akan muncul di satu kategori. Kalau berbeda, dia memunculkan kategori. Jadi, nanti pada waktu kita melakukan interpretasi, kita tinggal mengolah kategori-kategori itu. Karena di setiap kategori itu selalu ada codingnya, di setiap coding selalu ada faktanya. Dan kategori yang kita buat itu selalu berdasarkan atas data yang kita miliki. Oke, open coding. Pada tahap ini peneliti akan berupaya menemukan selengkap dan sebanyak mungkin variasi data yang ada. Termasuk dalamnya adalah perilaku responden maupun situasi sosial di lokasi. Ada 5 langkah, breaking down, itu membreakdown fakta-fakta tadi. Kemudian examining, itu memeriksa dan mengelompokkan. Comparing, membandingkan bentuk tindakan partisipan serta sejumlah faktor yang mempengaruhi. Jadi seperti di gambaran tadi ya, gambaran ini sama-sama motif turun ke lapangan, tapi kita compare. Ternyata faktor yang satu adalah memberikan motivasi, yang lainnya adalah tradisi, dan yang lainnya memang tidak dikasih untuk melakukan penyerangan. Kemudian conceptualizing itu menjelaskan konsep lokal yang sering diucapkan atau dilakukan partisipan. Ini bila diperlukan, apabila ada istilah asing, istilah daerah. Jadi biar kita tahu konsep seperti yang kita lakukan di sini. Nah, penambahan kalimat ini adalah conceptualizing, pengonsepan, konseptualisasi dari kalimat penyebabnya itu dari angin. Kan nggak mungkin angin tiba-tiba menyebabkan orang panik. Sebenarnya kan ada tambahan penyebaran gas air mata oleh angin. Nah, ini adalah proses conceptualizing tadi. Dan yang terakhir adalah categorizing, itu adalah proses pengetahuan. Nah, apa modal kita untuk bisa melakukan open coding? Yang pertama adalah buka pikiran, baca verbatim, berulang-ulang, kemudian membuat coding dari kata, kumpulan kata, kalimat, kumpulan kalimat, pattern, dan lain sebagainya. Dan melakukan in vivo coding, ini akan kata-kata dari responden. Sedapat mungkin menggunakan istilah yang digunakan oleh narasumber kita. Jangan membuat istilah baru, karena istilah baru yang dari kita atribusikan pada perkataan atau jawaban mereka itu merupakan interpretasi. Ini kita belum melakukan interpretasi. Nah, untuk memudahkan mappingnya, apa yang harus dikode? Bisa pelaku, bisa apa yang dilakukan, bisa waktu, bisa tempat, bisa penyebab, dan lain sebagainya. Yang perlu diperhatikan adalah ini untuk membantu kita membuat kategorisasinya. Apa yang sama, apa yang berbeda, berapa sering dilakukan, kemudian sekuensinya, they happen in a certain order, sekuennya itu apakah dia respon spontan atau memang sebagai sesuatu yang terencana berdasarkan dari jawaban dari subjek kita. Kemudian keterhubungan, korespondensi keterhubungan antara satu perilaku atau satu keterangan dengan keterangan yang lain. Dan salah satu keterhubungan itu adalah sebab akibat. Nah, jangan khawatir kalau codingnya bertumbuk-tumbuk itu menunjukkan intensitasnya kuat.
data itu. Jadi data itu menjadi semakin baik kalau terus-menerus muncul, maka dia saturasinya semakin bagus. Memungkinkan untuk melakukan revisi coding selama proses analisis. Nah, ketika kita melihat semua transkripsi data yang kita miliki, kemudian ada ide baru, ada, oh, kayaknya ada temuan baru, kayaknya ini belum muncul coding ini, jadi muncul nggak masalah. Nah, kemudian di setiap pengkodean, pemberian coding, eh, sebelum kategorisasi ya, jadi coding itu masih di sini tadi, teman. Masih di sini. Ini bisa, ini, ini masih bisa bertambah dan ini mungkin menimbulkan banyak catatan. Jadi ini sebetulnya yang sebelah sini itu belum muncul. Eh, Mana caranya? Aja ini belum muncul. Enggak, belum. Ya. Sedapat mungkin kita bisa tahu coding-coding ini dan kemudian nanti pada proses pengkategorisasiannya itu kita bisa melakukan secara leluasa. Nah, pertemuan kita hari ini sampai di sini, sampai pada proses open coding, dan minggu depan kita akan bicara tentang axial coding. Di sini adalah kita mulai membangun kategori. Jadi yang sini nanti muncul kategori itu setelah kita melakukan proses axial coding. Sementara kita ada di open coding. Demikian teman-teman, semoga ini mencerahkan dan kita ketemu lagi minggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.